Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rinda Murwani, dalam kelas online PPKN. Siswa-siswi SMP kelas 8, apa kabar? Salam sehat. Ingat, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Itu cara kita untuk tetap berada di rumah. Anak-anak sekalian, kita harus semangat pagi hari ini, karena bab 5 ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namanya pemuda, kita harus bersemangat ya, sesuai dengan materinya. Anak-anak sudah siap? Nggak, siapkan diri Anda, kita belajar mulai dari sekarang. Arti penting dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran pejuang pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda Kedua Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya, setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit, mulai memiliki semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, siswa-siswi, kita akan belajar tentang Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Weryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Yong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo. Tujuannya yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. 2. Yong Sumatra Bond, yaitu organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera, yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongresnya yang ketiga, Yong Sumatra Bond melontarkan pemikiran dari Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Yong Sumatra Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bandar Johan. Yang ketiga adalah Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon. Didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Kita akan belajar arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib, sepenanggungan sebagai suatu bangsa, menjadi satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun pada tahun 1919, Yong Betawi tahun 1927, dan Yong Batak Bons pada tahun 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama yang diadakan di Yogyakarta. Dalam Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut ini. Yang A, itu tentang cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda-pemudi Indonesia. Yang kedua atau B, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia yang dimaksud adalah seluruh wilayah Indonesia, baik wilayah daratnya maupun lautnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi Indonesia, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga dengan nama Nusantara. Nusantara itu berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau besar dan kecil. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga dengan kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduknya yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. B. Kita akan mempelajari bagaimana kita memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah bangsa kita, beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Pahlawan tersebut diantaranya adalah 1. Wage Rudolf Supratman yang kita kenal sebagai W.R. Supratman. Lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938.
ketika berusia 35 tahun. Beliau berjasa menciptakan lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang kedua, tokoh yang tidak kalah hebat adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair pada angkatan tahun 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisi itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di kota Medan pada tanggal 26 Juli tahun 1922. Tokoh muda lagi yang harus kita teladani adalah Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di kota Manado pada 14 Februari tahun 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September tahun 1949. Semangat juang dari Walter Monginsidi muda muncul karena melihat penjajah di bumi pertiwi yang tidak berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter Monginsidi muda. Pada tanggal 28 Februari tahun 47, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP nasional di Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. 4. Tokoh muda yang hebat dari Bali yaitu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, Bali pada tanggal 30 Januari tahun 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang. I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan HIS di Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Itu tokoh-tokoh muda, pejuang-pejuang kemerdekaan yang patut kita teladani. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme. Yang kedua adalah persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Siswa-siswi sekalian, kita akan masuk pada C. Nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. Seorang pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. B. Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian.
Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan sudah dilaksanakan. C adalah nilai hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidak baik apabila kita hanya menuntut hak sedangkan kewajibannya kita kesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Nilai yang D adalah karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter, yaitu karakter berani, karakter menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. F. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda pada tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. G. Nilai yang berikutnya adalah cita-cita. Menjadi seorang pemuda itu kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena dengan kita memiliki cita-cita, itu akan membawa kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidupnya lebih aman, lebih bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi oleh pemuda zaman sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda zaman sekarang yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kegiatan positif pemuda, terutama pelajar, di samping giat belajar untuk berprestasi, di antaranya adalah mengikuti kegiatan untuk memupuk rasa cinta pada tanah air dan rasa patriotisme bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah. Organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibraka, dan lain-lain. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Untuk simbol-simbol negara itu sudah dibuatkan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera,
bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut sebagai bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih itu disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara, terutama di instansi pemerintah, wajib dikibarkan setiap hari. Sekolah sebagai salah satu instansi pemerintah tentunya memiliki kewajiban untuk mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada A. Kendaraan atau mobil dinas, B. Pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, C. Perayaan agama atau adat, D. Pertandingan olahraga, dan E. Perayaan atau peristiwa lain. Karena bendera merupakan salah satu simbol dari negara kita, karena itu setiap orang dilarang untuk A. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perubahan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. Dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. Dilarang mengibarkan bendera negara yang sudah rusak, yang robek, luntur, kusut, atau kusam. D. Dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. E. Dilarang memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, simbol negara kita adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai jati diri bangsa, sebagai kebanggaan nasional, sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 3. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45, itu yang melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah-tengah perisai, sebagaimana yang dimaksud terdapat dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai, sebagaimana termaksud dalam pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah-tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. E. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas A. Warna merah di bagian kanan atas dan bagian bawah perisai. B. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. C. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. D. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Dan E. Warna alam untuk seluruh gambar lambang. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu kebangsaan itu wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. Untuk yang pertama adalah menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya. Demikian siswa-siswi SMP pembelajaran kita pada pagi hari ini. Banyak sekali nilai-nilai yang patut kita teladani, yang harus kita lakukan pada masa sekarang ini. Demikian dari Ibu. Selamat berjumpa lagi dalam kelas online PPKN berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.